kalau Victor Lesko bukan hanya fenomenal tapi kontroversial. Nah, kalau misalnya MBG sekarang, kalau kita cek betul sekarang MBG, pertanyaan berikut, siapa yang mengelola itu? Siapa menurut Pak? Menurut saya Gerindra. Welcome back to Say Podcast. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa. Luar biasa istimewa ini. Dia sosok yang sudah pernah bersama-sama dengan kita di Say Podcast beberapa waktu yang lalu. Tetapi datang dengan wajah yang sedikit berbeda, yaitu dengan gelar doktor. Jadi ini sekarang welcome back Bapak Dr. Pius Rengka. Terima kasih. Terima kasih pertama karena saya diperkenankan untuk boleh hadir lagi di sini. Ya. Karena menurut saya ini adalah satu institusi politik yang sangat berguna di dalam kerangka memobilisasi gagasan-gagasan yang baik untuk masyarakat urban. Yang kedua, karena saya bertemu dengan orang yang sama, berubah waktu, tetapi level kegantengan dan kecerdasan itu masih tetap ada. Gitu. Iya. Nah, ini menarik ini Pak Pius karena pertemuan kita kali ini Pak Pius datang dengan sesuatu yang menurut kita ini luar biasa Pak. Kenapa? Karena ini kita punya satu karya ilmiah yang begitu luar biasa dari seorang Bapak Pius Rengka. Yang memang sebenarnya kalau kita dalam dunia politik dan juga pemerintahan, kita sudah tahu Bapak Pius ini sudah banyak berkecimpung dalam mulai dari bagaimana pengamatan politiknya dan juga pembelajaran politik. Dan hari ini kita akan berbicara secara khusus lebih kepada apa yang Bapak tuliskan di sini, yang dimana ini akan dipakai untuk mengedukasi para pendengar kita, masyarakat kita. Ini kira-kira ujian yang kedua kau setelah ujian kedua. Sebenarnya kalau kita diskusi itu baik. Dalam podcast kita ini kita lebih mau untuk bagaimana mengedukasi masyarakat. Nah ini karya ilmiah yang mau dibilang sudah ada banyak teori-teori yang luar biasa yang Pak tulis di sini. Dan kita mau sebenarnya bagaimana mengedukasi masyarakat dalam implementasi secara langsung di dalam masyarakat. Oleh karena itu mungkin ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita diskusikan. Mungkin dengan disclaimer-nya bahasanya kita akan mungkin tidak terlalu menggunakan bahasa ilmiah, tetapi mungkin lebih bahasa yang mudah dimengerti oleh pendengar-pendengar kita. Kan begitu. Saya kira ada mereka sudah biasa dengan saya, jadi saya hanya orang saja menyebut saya sangat ilmiah, tapi sebetulnya saya orang sederhana, rakyat biasa, dan hanya memang saya memiliki kesadaran untuk merefleksikan sebetulnya apa realitas fenomena sosial, lalu kemudian coba kita pasang dengan misalnya pandangan-pandangan para pemikir sebelum kita atau para pemikir yang sedang menjadi pembicaraan umum di dunia misalnya seperti itu. Oke. Nah, mungkin kita mulai dari topik ini Pak ya. Ini kalau melihat topik yang Pak angkat ini kepemimpinan transformasional. Dan di judul kecilnya itu analisis perubahan sosial ekonomi dan politik kebijakan di Nusa Tenggara Timur pada masa kepemimpinan Bapak Gubernur Victor Bung Tilu Lesko. Nah, apa sebenarnya yang melatar belakangi Pak Pius untuk menulis tentang ini Pak sebenarnya? Saya kira ini pertanyaan sangat cerdas ya. Saya kira begini, sesungguhnya buku ini hanyalah kulminasi dari refleksi saya sangat panjang. Sesungguhnya saya telah memperhatikan fenomena kepemimpinan ini di dunia, bahkan di dunia, itu sejak tahun 77. Ya, sejak tahun 77 itu, saya 77. Nah kalau misalnya adik mereka melihat dan teman-teman pemeriksa melihat itu bahwa sebetulnya pada tahun 70-an itu di Asia Timur, itu ada orang berbicara tentang Mao Zedong, kemudian Deng Xiaoping, kemudian sampai hari ini yang tahun-tahun sekarang itu Jinping itu kita lihat. Nah itu satu negara dengan sistem yang sangat berbeda misalnya dengan negara-negara di Asia Tenggara misalnya. Di Asia Tenggara itu
saya memperhatikan misalnya bagaimana Singapura, bagaimana Indonesia, dan bagaimana Filipina. Lalu saya juga memperhatikan bagaimana kepemimpinan yang berlangsung di Nusa Tenggara Timur pada tahun-tahun itu, bahkan sampai belakangan ini sampai ke level Victor Leskodat. Ya. Nah, karena memang subjek itu kan harus ada, jadi karena itu saya mau melihat satu aja itu. Meskipun amatan saya sebetulnya sangat banyak kepemimpinan dari aktor-aktor politik yang sangat kuat baik di Asia Timur, Asia Tenggara, kemudian sampai di Nusa Tenggara Timur, bahkan sampai di level kabupaten. Itu saya sudah amati sejak tahun 77 sebetulnya. Ya, dalam yang melatar belakangi Pak untuk mengamati ini apa sebenarnya? Apakah memang karena ingin memenuhi pemikiran secara ilmiah saja, ataukah memang melihat karena Pak Pius melihat wah ini kita membutuhkan kepemimpinan di NTT yang mampu merubah? Iya, itu dia. Itu saya kira betul itu. Saya kira itu poinnya. Jadi memang variabel kepemimpinan itu kan sangat penting untuk melakukan transformasi sebetulnya, untuk melakukan perubahan. Nah, ini orang bisa melihat bahwa satu komunitas sosial atau satu komunitas politik itu tetap berjalan di tempat, bergerak memang tetapi berjalan di tempat, atau dia bergerak tetapi dia jalan mundur, atau dia bergerak jalan maju. Kata transformasi yang saya manfaatkan di sini sebetulnya fokus khusus untuk orang itu bisa bergerak maju dari nilai-nilai lama menuju nilai-nilai baru, dan dari kebiasaan-kebiasaan lama ke kebiasaan baru di dalam kerangka proses memakmurkan masyarakatnya dan itu saya kira variabel pemimpin itu sangat penting, ya kan? Ya, okay. Sama di perusahaan swasta seperti sama. Apakah itu berarti kepemimpinan Pak Victor pada zamannya itu dia masuk dalam kategori leadership multikultural? Ya. Jadi kan kita masyarakat majemuk. Iya betul. Jadi kepemimpinan kalau fenomena Pak Victor kepemimpinan fenomena Pak Victor itu kan sebetulnya beliau ini kan punya mimpi-mimpi besar. Nah, orang-orang yang punya mimpi-mimpi besar ini kan biasanya itu salah satu gejala dari pemimpin-pemimpin transformasional. Mari kita bandingkan misalnya tadi saya cerita tentang Asia Timur, Asia Tenggara. Sebetulnya kita misalnya Asia Timur itu kan kita ambil Cina aja misalnya, Mao Zedong itu sangat politik. Tapi begitu di Deng Xiaoping itu Deng Xiaoping itu muridnya atau orang dekatnya Mao Zedong. Tetapi dia heavy-nya ke ekonomi. Dia mengatakan bahwa politik itu akan sangat kuat kalau ekonomi sangat kuat. Nah, kemudian masih kita lihat ke Asia Tenggara. Begitu masuk di Asia Tenggara kita melihat bahwa ada Singapura yang namanya Lee Kuan Yew, dan ada di Filipina yang namanya Marcos, dan ada Soeharto misalnya di Indonesia. Tapi apa yang kemudian terjadi, kita lihat di Indonesia atau di Asia Tenggara, 3 negara ini, saya kira 2 yang gagal kepemimpin di Asia Tenggara itu. Satu itu Soeharto, itu menurut saya gagal. Kenapa gagal? Karena dia tidak berhasil membawa transformasi kepada masyarakatnya, tetapi kemudian dia tumbang dan dia dipermalukan oleh masyarakatnya Indonesia, bahkan dia mau digugat. Sementara Filipina dia melarikan diri dan mati di tanah orang. Tapi coba lihat Singapura. Singapura itu kebetulan pada hari beliau mau dikremasi itu saya ada di sana. Saya dengan istri saya itu ada di Singapura. Dan itu diumumkan melalui radio bahwa 3 menit lagi jenazah Lee Kuan Yew akan dikremasi. Segera seluruh Singapura itu diam, berhenti. Bagaimana penghormatan itu? Kenapa? Karena dia sanggup membuat rakyat atau negara Singapura itu menjadi satu negara dengan kekuatan income per kapita yang terbaik juga di ASEAN. Seperti itu. Tapi Indonesia apa yang terjadi setelah itu? Reformasi masuk lalu kemudian muncul 2 fenomena yang sangat menonjol, yaitu pertama munculnya aktor-aktor partai politik lapar dan munculnya partai-partai lapar. Dan akibatnya apa? Akibatnya yang kita lihat itu bahwa hampir seluruh permainan itu main dengan kekuatan uang. Jadi bukan bermain karena leadership itu, saya kira tidak. Nah, lalu bagaimana Nusa Tenggara Timur kita lihat itu? Saya kira saya mengamati fenomena mulai dari Pak Eltari, Pak Ben Boy, kemudian
Pak Herman Musakabe, kemudian Pak Fernandes, kemudian Pak Frans Leburaya, lalu ke Pak Victor. Nah, saya menemukan beberapa pemimpin di Nusa Tenggara Timur itu di masa Orde Baru, itu di Manggarai misalnya saya temukan orang seperti Frans Sales Lega. Itu di masa di mana uang tidak ada, uang tidak banyak di negara ini. Tetapi mengapa dia sanggup itu membangun bandara yang sekarang disebut Bandara Frans Sales Lega, dan bangun microwave di puncak Gunung Ranaka, dan bahkan juga membangun instalasi listrik menggunakan tenaga air. Itu karena faktor leadership. Faktor leadership. Pitalo juga memimpin TTS 10 tahun. Dan itu menurut saya satu bupati yang sangat fenomenal di Nusa Tenggara Timur. Nah, gubernurnya juga itu menurut saya melihat bahwa tokoh-tokoh seperti El Tari, Ben Boy, dan Victor Leskoda itu sangat fenomenal. Kalau Victor Leskoda itu bukan hanya fenomenal tapi kontroversial. Jadi karena kontroversial dan seringkali turbulence, maka dia menjadi viral dan dia menjadi fenomenal, kan begitu. Gitu ya. Apa benang merah dari semua pemimpin-pemimpin yang telah disebutkan tadi, Pak? Tadi kalau kita lihat, kita ambil contoh yang Pak muat di sini, ada dalam gubernur mungkin Pak tadi, Pak El Tari, Pak Ben Boy, dan Pak Victor. Kira-kira ada tidak benang merah di antara kepemimpinan? Impian. Hampir semua pemimpin-pemimpin besar yang mau mengubah banyak orang itu dengan mimpi-mimpi besar. Seringkali tidak ditangkap, tidak dilihat atau tidak dianggap realistis oleh masyarakatnya. Dia mimpi besar. Oke, saya ambil contoh aja ya. Saya ambil contoh, misalnya mimpi besar Victor Leskodat itu kan dengan program tanam jagung panen sapi. Itu kan sebetulnya tagline yang sesungguhnya di balik itu beliau mau membangun pabrik pakan ternak. Mengapa membangun pabrik pakan ternak? Karena dia sadar bahwa 2,1 triliun uang yang keluar dari NTT ini ya per tahun. Per tahun. Tetapi kemudian dia membangun ini TJPS ini. Nah, tetapi problem yang dihadapi ialah bahwa problem regulasi sebetulnya. Karena apa? Karena di dalam regulasi desentralisasi itu, heavy desentralisasi itu ada di kabupaten. Kan begitu toh? Ada di kabupaten. Nah, bupati dan gubernur ini sama-sama dipilih secara langsung oleh rakyat. Nah, visi dan misi bupati dan gubernur itu bisa berbeda. Bupati bisa mimpinya ke utara, gubernurnya mimpi ke selatan. Nah, bagaimana mengkonsolidasikan itu? Nah, menurut saya untuk punya kesanggupan melakukan konsolidasi itu hanya dimungkinkan oleh pemimpin-pemimpin yang punya kekuatan yang luar biasa. Dan menurut saya orang sangat dekat dengan Pak Victor dan saya melihat dari dekat. Itu program tanam jagung panen sapi itu kan sebetulnya berhasil dalam pengertian sanggup memperluas wilayah lahannya dan juga produksinya itu ada di beberapa kabupaten, Sumba Tengah, Sumba Barat Daya, juga Manggarai Timur, Kabupaten Kupang agak bergerak sedikit tapi Malaka berjalan cukup baik. Nah, perubahan seperti itu yang diperlukan. Tapi apakah pabrik pakan ternak itu berhasil? Tidak berhasil. Mengapa? Ini saya mau kasih tahu dan barangkali ini orang NTT belum tahu. Jadi pabrik pakan ternak itu sudah dilakukan tender, tahu nggak itu? Dan yang ikut tender itu waktu itu ada 100 perusahaan. Dan 100 perusahaan itu hanya datang dari satu perusahaan. Dan perusahaan itu siapa? Perusahaan itu namanya perusahaan Pokpan. Pokpan itu miliknya siapa? Miliknya pengusaha besar Thailand. Dan apa yang by desainnya itu adalah sengaja dibikin supaya seluruh proposal mereka itu semua cacat karena itu tidak bisa berlaku. Sementara waktu politik Victor itu sangat pendek. Kan begitu. Tetapi impian seperti itu tetap berjalan. Impian seperti itu masih tetap berjalan sampai hari ini. Saya kira di kepalanya Pak Victor itu masih sangat ada. Nah, keinginan saya, harapan saya adalah pemimpin-pemimpin setelah ini, termasuk misalnya kepada Pak Melki, menurut saya itu keberlanjutan itu sangat penting. Nah, mengapa keberlanjutan itu sangat penting? Menurut saya supaya tidak kembali melakukan patahan sejarah politik di Nusa Tenggara Timur. Jadi dari El Tari ke Ben Boy itu menyambung, tapi begitu ke
ke Herman Musakabe itu mengalami patahan sejarah itu. Ya. Jadi itu yang saya bilang tidak ada kesenambungan. Nah, problemnya di sini adalah problem kepemimpinan. Ya, jadi argumentasi kepemimpinan politik itu memang sangat penting supaya ada kesatuan pandangan para pemimpin itu bermimpi besar untuk mengubah NTT. Ya. Dan apakah dia berhak untuk melakukan mimpi besar untuk NTT? Berhak. Dan atas dasar apa dia berhak? Karena memang NTT potensial sekali. Ya. NTT ini kaya raya luar biasa. Iya, mungkin ya Pak. Kalau melihat tadi ya Pak katakan bahwa pemimpin-pemimpin ini punya mimpi besar dan itu salah satu benang merah antara Pak Eltari, Pak Ben Boy dan juga Pak Victor Laiskodat. Di mana salah satu contohnya tadi dengan TJPS. Dan Pak Pius melihat bahwa salah satu problemnya itu adalah pada problem kepemimpinan. Tetapi bagaimana dengan pelaksana yang ada di lapangan? Karena pelaksana ini adalah adalah masyarakat, Pak. Yang dimana ketika diberikan mimpi seperti itu, masyarakat ini kan belum pernah melihat bagaimana itu, seperti apa itu. Dan mungkin saja mereka merasa bahwa ini tidak mungkin. Nah, seberapa jauh pemimpin itu bisa melihat dan memberikan edukasi kepada masyarakat itu? Ya, itulah yang saya sebut bahwa pertama ya gejala kalau pemimpin transformasional itu kan dia punya impian yang sangat besar. Jauh. Besar itu dalam pengertian juga jauh. Jauh itu dalam pengertian juga jauh jangkauan waktunya, tapi jauh dalam jangkauan wilayahnya. Jadi ada impian bahwa NTT ini harus bisa ikut bertarung di dalam kompetisi ekonomi dan politik, geopolitik dan geoekonomi di dalam era Pasifik misalnya. Misalnya seperti itu. Dan NTT ini dari posisi wilayahnya, geoekonomi dan geopolitiknya berada di tepi selatan Republik ini, dan itu memang menjadi bagian yang sangat penting di dalam berhadapan dengan Samudra Pasifik misalnya. Nah itu era ekonomi itu larinya ke situ. Menurut saya era ekonomi sekarang ini tidak lagi ke Atlantik, tetapi dia ke Pasifik. Dan pertanyaannya kalau era ke Pasifik, apa kira-kira yang mesti dibuat oleh Indonesia? Yang pertama, kemudian apa yang dibuat oleh Nusa Tenggara Timur yang kedua. Nah kalau itu pertanyaannya, maka kita akan bertanya juga kalau begitu kita membutuhkan pemimpin macam apa untuk memimpin seperti Nusa Tenggara Timur ini. Nah saya mengatakan bahwa pemimpin-pemimpin yang transformasional itu sangat penting, gitu kan? Nah, gitu. Kembali ke tadi ya Pak, karena ini menarik ketika seorang pemimpin mempunyai mimpi besar, karena tidak semua pemimpin mempunyai mimpi besar. Dan menarik ketika Pak katakan bahwa Victor Laiskodat mempunyai mimpi besar, tetapi apakah dengan mimpi besarnya itu Pak Victor juga sudah, mungkin tadi Pak katakan sudah Pak cukup dekat juga dengan Pak Victor, apakah Pak Victor juga melihat seberapa mampu sih SDA kita untuk menjawab mimpinya itu? Saya di dalam menulis disertasi ini, dalam penelitian saya itu kan salah satu tokoh yang saya wawancarakan beliau. Itu saya mewawancarai sangat dalam dengan beliau. Jadi gini, ada satu kalimat kunci yang menurut saya sangat empirik sebetulnya. Beliau mengatakan bahwa SDM NTT ini sebetulnya tidak lemah. Tidak. Orang NTT itu banyak orang pandai. Orang NTT itu tidak punya kepedulian aja sebetulnya. Ya kan? Nah, ya kan? Nah, kalau misalnya pemilik podcast ini, Pendeta Tom ini kan dia pintar. Nah, dia peduli, kan begitu aja, simple aja kan begitu. Tapi kalau pintar saja, itu belum cukup. Itu menurut Victor Laiskodat ya. Tapi peduli. Nah, karena itu kritikan beliau itu tidak hanya kepada rezim pemerintahannya, tetapi juga kritikan beliau terhadap misalnya lembaga-lembaga gereja. Baik itu gereja Katolik maupun gereja Protestan. Itu dimiliki. Karena apa? Karena kalau gubernur atau bupati itu kan dia menyebutnya itu rakyat. Tapi kalau misalnya pendeta, pastor menyebutnya itu umat. Itu kan orang subjek yang sama. Kalau kata manusia miskin itu manusia yang sama. Pendeta menyebutnya itu umat atau pastor menyebutnya itu umat. Tapi bupati menyebutnya atau gubernur menyebutnya itu rakyat. Tapi orang yang sama. Nah pertanyaannya itu peduli apa tidak? Menurut Victor Laiskodat itu kepedulian itu yang tidak cukup kuat. Bukan tidak ada orang pintar. Orang pintar banyak di Nusa Tenggara Timur ini.
Saya bisa cerita banyak orang pintar ini, sejarah orang pintar di Indonesia ini dari Nusa Tenggara Timur. Oke, Gitu. menurut Om Pius sendiri, berarti dari tadi saya bisa menarik sebuah kesimpulan bahwa di NTT yang multikultural ini Ya, sangat banyak pemimpin-pemimpin bersifat etnosentrisme ya, ya. atau kecenderungan merasa suku atau budaya Hmm, sendiri ya. lebih superior daripada yang lain. Ya, Bahkan kecenderungan itu masuk ke ranah dalam tanda kutip kepercayaan. mm-mm. Nah, menurut Om Pio sendiri, kira-kira ada tidak pemimpin-pemimpin yang saat ini benar-benar bisa menciptakan sebuah transformasi kepemimpinan tanpa ada etnosentrisme tadi? Pertanyaan itu cukup ruwet ya untuk menjawabnya. Tapi begini, saya mau menjawabnya dengan cara begini. Andaikan para bupati di Pulau Timor Oke. melakukan konsolidasi, membangun ekonomi kawasan Timor. Jadi tidak peduli dia Bupati Malaka, Bupati Belu, Bupati Kepulauan Manado, TTS, Kupang, Kota Kupang, Sabu, Rote, tidak. Bicara tentang ekonomi kawasan. Punya nggak peluang mereka atau hasrat mereka untuk duduk bersama, merancang bersama, ya kan, untuk melihat bahwa apa potensi yang sangat fenomenal untuk Nusa Tenggara Timur di Pulau Timor, Rote dan Sabu. Menurut saya kemarin itu sudah ditujukan oleh yang namanya Victor Leskoda. Yaitu apa? Yang membangun yang dia sebut itu soal garam industri itu. Satu, kemudian dia bangun ikan, tambak ikan dan udang itu. Dan itu memang ada yang sudah sedang berjalan kan sekarang ini. Gitu, sudah berjalan. Nah, apakah ada pernah peristiwa bupati di kawasan ini duduk bersama? Hal yang sama juga terjadi di Flores. Bupati Manggarai Barat sampai Alor, apakah ada kesempatan mereka duduk bersama bicara tentang pariwisata kawasan yang ada hubungannya nanti dengan ekonomi kawasan? Saya kira sampai hari ini tidak ada. Nah, ini adalah problem kepemimpinan yang tadi ini beliau mengatakan itu etnosentrisme. Etnosentrisme ini kan bisa sama dalam pengertian juga sangat sempit. Tapi juga justru karena itu bisa memiliki kekuatan untuk memberi pengaruh kepada yang lain. Gitu. Nah, saya dulu pernah mengatakan bahwa, bahkan Pak Victor juga mengatakan bahwa kalau pariwisata NTT itu di Flores itu tidak hanya lihat Labuan Bajo. Tapi Labuan Bajo itu hanya gerbang masuk. Tapi begitu kita ke timur, itu semua punya pesona masing-masing. Hal yang sama terjadi di Timor. Hal yang sama juga terjadi di Sumba. Dan saya kira Sumba itu menjadi pulau yang pulau masa depan, NTT itu. Apalagi kalau kita melihatnya dengan teropong Pasifik, ya itu menarik. Ya, apalagi ada hubungan misalnya Flores, Labuan Bajo dengan jarak dengan Sumba itu kan kalau pakai speedboat itu kecepatan mungkin 1 jam. Gitu. Kalau terjadi ledakan di Sumba atau di Flores di Labuan Bajo itu bisa orang-orang itu kan bisa berpindah moving ke Sumba. Nah, lalu di Timor ini kan menarik pulau ini. Itu yang Pak Victor selalu mengatakan bahwa Pulau Timor ini sebetulnya terberkati karena apa? Dalam satu pulau ada 2 negara. Ya kan? Ada negara Republik Indonesia dan ada negara Timor Leste. Sementara pelabuhan internasionalnya itu ada 3. Nanti ini tambah 1 4 di sini kan. Jadi ada Kusi, ada Dili, ada 1 lagi di sana 3. Tapi dari segi ekonomi itu belum dimanfaatkan untuk kepentingan ekspor dan impor. Nah, ini bagaimana duduk bersama? Bisa nggak itu seperti itu? Itu tadi yang omong soal itu. Nah, etnosentrisme ini ada positifnya itu dalam perspektif kebudayaan dan apa itu mungkin positif. Tetapi kalau dalam perspektif ekonomi itu dia bisa merugikan. Di Jawa sendiri kan tidak ada. Menurut saya kalau macam di Jawa itu hanya ada 3 koridor sebetulnya. Koridor Jawa Timur, koridor Jawa Tengah, koridor Jawa Barat. Tapi itu sudah menjadi satu kesatuan. Gitu. Jadi ada kota sebetulnya hanya nama kota Semarang, yang lain-lain Surabaya. Tapi kota Jawa sebetulnya yang terjadi. Nah, menarik Pak, karena saya masih
masih ini dengan tadi yang sebenarnya jawaban untuk itu juga tadi Pak sudah jawab salah satu dari kutipan ketika Pak wawancara dengan Pak Victor Leskodat, yaitu Iya. berbicara tentang kepedulian itu. Iya. Jadi kalau seandainya pemimpin-pemimpin ini juga peduli, Iya. tadi itu kalau mulai dari pemimpin Kabupaten Kupang, TTS, TTU, Malaka dan lain-lain semuanya mereka peduli, artinya bisa ada satu kesatuan pemikiran. Nah itu di dalam tesisnya, disertasinya Pak ini kan Pak tulis bahwa kepemimpinan sejati sebagai perjuangan eksistensial manusia untuk bertahan, bermakna dan bermartabat. Nah sebenarnya itu dari mana Pak melihat perspektif itu? Ya sebetulnya kan satu kan bahasa teori ya. Ya. Ada bahasa teori, tentu terus terang di dalam menulis disertasi ini saya menggunakan 3 pemikir besar yang menurut saya penting, relevansi dengan tema saya itu kan Pierre Bourdieu itu orang Prancis, kemudian ada Anthony Giddens, kemudian ada Manuel Castells itu. Mengapa? Karena Pierre Bourdieu itu bicara tentang habitus, modal sosial, modal kapital. Tapi misalnya Anthony Giddens itu berbicara structuration dan agensi. Kemudian kalau Manuel Castells itu bahwa dia mau melihat bahwa dunia ini tidak lagi terisolasi. Semua bisa terhubung dengan satu yang lain. Podcast ini juga begitu diklik sebentar disebarkan itu bisa sampai kemana-mana itu perginya itu. Dan orang bisa menafsirnya dengan macam-macam. Bisa macam-macam. Bisa yang sangat positif, bisa negatif, bisa ada yang netral, masa bodoh dan segala macam, itu semua terjadi. Tapi kalau kita misalnya melihat akar ke belakangnya, saya itu terus terang memang sangat terinspirasi. Itu alegori, saya menggunakan itu alegori atau metafora. Itu bagaimana perjalanan Musa itu mengajak keluar orang Israel dari Mesir, perbudakan. Perbudakan itu kan sebetulnya orang bilang ada tuan, ada hamba. Tapi sebetulnya dalam pengertian yang sangat alegoris itu atau metaforis itu adalah penderitaan. Dan miskin itu derita. Dan supaya tidak miskin, itu kita mesti ada pemimpin yang mengajak keluar. Dan pemimpin yang bisa mengajak keluar itu adalah pemimpin yang transformasional. Gitu. Dan karena di dalam apa namanya itu filsafat meliorisme realis itu kemiskinan itu realitas negatif yang pada dirinya sendiri kemiskinan itu akan mengubah dirinya. Jadi tanpa ada orang lain dulu itu mengubah diri. Nah kalau ada pemimpin yang kuat dia akan lebih percepat itu. Dan itu sebetulnya ada hubungan kalau kita mau cerita dari zaman perjanjian lama sampai perjanjian baru dan yang terbaru kan hari-hari ini. Gitu kan. Nah berarti sebenarnya ini kembali kepada tadi juga yang Pak katakan bahwa peran daripada pemimpin-pemimpin gereja sebenarnya ini penting sekali. Sangat penting. Sangat penting. Dan bagaimana seorang pemimpin daerah mampu untuk mengkoordinir sehingga pemimpin-pemimpin daerah dan juga pemimpin-pemimpin gereja ini dapat merealisasikan kesejahteraan untuk masyarakat ini. Terima kasih. Istilah yang dipakai oleh Pak Victor selama kepemimpinan beliau itu kan ada istilah kolaborasi. Kolaborasi itu antara jenjang jejaring, jenjang jejaring struktural, misalnya jenjang jejaring pemerintah pusat sampai ke kabupaten bahkan desa. Tapi juga dengan institusi-institusi lain, institusi masyarakat sipil. Misalnya kampus, kemudian gereja, kelompok gereja. Nah, saya bisa menyebut salah satu pendeta di sini di Kabupaten Kupang. Saya lupa nama depan, tapi nama belakangnya saya tahu, Ndaparoka. Itu perempuan, itu di Pariti. Itu di mana tanah di Kabupaten Kupang ini yang tanah kosong tidak diolah dalam pengertian untuk mobilisasi pertaniannya itu kan 400-an sekian ribu hektar itu sebetulnya. Tapi pendeta ini dia mulai dengan hal yang kecil, dia menunjukkan itu dengan umatnya. Dia bergerak dengan umatnya. Dan saya datangi waktu itu dan saya wawancara beliau juga untuk melihat itu bagaimana. Kemudian itu yang terjadi juga pastor di Flores di Manggarai. Saya lihat juga bahwa ada gereja seperti itu. Pertanyaannya ialah, saya kira tidak hanya ada satu pendeta seperti itu. Pendeta Martin juga di sini juga kan begitu. Dia buat sesuatu kan. Jadi intinya itu mesti bergerak. Kata peduli itu penting. Jadi orang pintar itu banyak. Jadi orang NTT itu tidak bodoh. Saya yakin itu. Saya yakin sekali itu. Dan saya akui itu bahwa itu benar. Orang NTT itu tidak bodoh. Hari ini saya perlu kasih tahu bahwa
ada lelaki pria dari Soe sudah masuk dalam 250 peneliti hebat di dunia. Itu dari Soe, namanya Jonathan Lassa. Dia sekarang ini sudah di New Zealand. Oke. Itu tamat di Unvira. Unvira ini orang kenal apa di level dunia ini? Teknik Unvira ini. Tetapi dia ini sudah masuk di dalam level itu. Jadi kalau itu menjadi salah satu titik masuk untuk mengatakan memori NTT bodoh, tidak. Ahli radiologi pertama di Indonesia dari mana? Dari Rote. Ahli fisika yang hebat sekali untuk nuklir juga dari kan rektor pertama, rektor dulu MGN juga kan dari orang Rote. Jadi orang-orang kita ini tidak bodoh. Mungkin peduli ini agak memang perlu dimasifkan. Ya. Artinya supaya Bapak Pendeta mereka, Bapak Ibu Pendeta, pastor mereka ini tidak hanya kuat di baku olok di media sosial. Menurut saya kuat di praktek. Ya. Oke. Peduli. Mungkin Bapak ada yang mau Bapak sampaikan untuk pemerintahan saat ini, baik itu pemerintahan provinsi maupun kabupaten ataupun kota. Iya, tapi lebih spesifiknya kan juga terkait dengan efisiensi anggaran. Iya. Nah, ini kan jadi bagaimana kepemimpinan, teori kepemimpinan transformasional ini dihubungkan dengan efek-efek kecil yang mau dibilang mempengaruhi ini. Contohnya salah satu itu tadi efisiensi anggaran. Saya bisa mulai ini bisa keliru bisa ini. Tapi dengan menggunakan perspektif saya, riset yang saya pakai itu. Menurut saya macam Pak Melki itu berhasil dia menjaga konsolidasi, tidak terjadi konflik berat banyak. Tetapi tidak berhenti di situ memang. Karena perubahan yang kita harapkan itu adalah perubahan atau terjadi mobilisasi kemakmuran. Dan untuk menjadi mobilisasi kemakmuran itu tidak ada provokasi lain. Itu provokasinya ke rakyat. Dan konsolidasi dengan para bupati. Makanya saya selalu sebut itu bahwa saya hanya kasih 3 aja clue untuk menyebutkan bahwa pemimpin internasional itu adalah mimpinya besar. Yang kedua, dia sanggup menyelesaikan masalah. Yang ketiga itu sanggup melakukan konsolidasi kekuatan. Nah, konsolidasi kekuatan itu konsolidasi politik, tapi konsolidasi berikut itu adalah konsolidasi anggaran. Nah, anggaran dari Jakarta ini sekarang kosong. Ya kan? Atau belum mengalir. Kita berharap bahwa hitungan saya sih mungkin tahun 2027 itu akan mengalir. Mengapa tahun 2027? Karena itu adalah waktu yang sangat strategis dan taktis untuk kepentingan tahun 2029. Nah, gitu. Nah, kalau misalnya MBG sekarang, kalau kita cek betul sekarang MBG, pertanyaan berikut, siapa-siapa yang mengelola itu? Siapa aktor yang mengelola itu? Siapa kaki tangannya di lapangan? Dan bagaimana mereka diperlakukan oleh kepentingan politik? Siapa menurut Pak? Menurut saya Gerindra. Banyak. Saya bisa pertanggungjawabkan itu nanti. Orang-orangnya itu siapa yang ngurus di provinsi. Nanti ke kabupaten itu siapa. Mereka dapat berapa duit. Dapat, gampang lacaknya itu. Itu bukan barang sulit sekali. Lalu siapa yang diuntungkan, siapa yang dikenyangkan oleh urusan itu. Berapa yang kemudian mampir ke rakyat. Sekarang misalnya orang piara ayam di sini. Berapa orang punya ayam yang laku di situ. Telurnya berapa yang laku. Apakah ada satu barisan sebetulnya itu. Dan menurut saya, ya ini belum ada risetnya sih. Tapi kalau by assumptif itu menurut saya ya itu kan desain politik untuk tahun 2029 aja. Disclaimer ini berdasarkan pengamatan Pak Pius ya berarti. Pengamatan saya. Bupati-bupati juga saya kira banyak yang tidak bergerak. Saya berpulang dari Flores. Saya kira sedih itu. Labuan Bajo itu misalnya semua tanah di Labuan Bajo tepi pantai itu bukan dikuasai oleh orang-orang lokal lagi. Dikuasai oleh orang-orang lain dari Jakarta umumnya. Atau orang-orang dari Eropa atau Amerika atau dari Australia yang menggunakan kaki tangannya di Indonesia dan itu orang lokal. Dan kembali lagi kalau seandainya sampai pada problem-problem seperti itu ya kembali pada ini kepemimpinan. Bagaimana pemimpin itu bisa kuat kalau sesuai dengan apa yang karena dia berhadapan dengan banyak tekanan.
Ya, tekanan itu luar biasa. Tekanan dari dia mendapatkan tuntutan dari bawah dan keluhan dari bawah. Sementara dari atas dia dapat tekanan kepentingan politik dan ekonomi dari atas kekuatan. Ya. Nah, makanya saya puji sedikit Pak Melki karena menurut saya Pak Melki sampai hari ini berhasil melakukan konsolidasi untuk tidak terjadi konflik. Oke. Itu baik. Tetapi menurut saya tidak berhenti di situ. Oke. Apa namanya fenomena OFOP kah? OFOP ya, itu one product one village one product. Itu kan sebetulnya konsep itu dari Thailand yang berlaku di Thailand 30-an tahun lalu dan juga di Jepang. Dan saya kira Thailand ada yang berhasil, ada yang tidak. Tapi apakah NTT berhasil atau tidak itu saya kira belum. Ya. Kan? Nah, terakhir Pak, sebelum kita menutup, karena tadi Bapak sempat menyinggung soal MBG. Ini secara pengamatan Bapak sendiri ya. Disclaimer ya, ini sebatas pengamatan yang sudah Bapak lakukan. Apakah di seluruh wilayah NTT, terutama di pelosok-pelosok, kita ambil contoh misalnya Timur dan Flores, apakah memang sudah masuk seluruh MBG setelah 1 tahun ini berjalan? Belum semua. Belum merata, belum semua. Masih ada kasus yang tidak ini makanan yang terlambat lah persiapannya, lalu ada yang tidak matang. Tapi memang masih dalam proses mereka. Tapi tadi yang saya kritik itu ialah kalau ditanyakan memang MBG ini kan narasinya kan baik sekali toh, itu dalam rangka meningkatkan supaya tidak ada stunting, teoritis. Manusia bermutu. Lalu kan anggaran yang disebutkan itu kan hampir mencapai 300 triliun, tapi diserap itu sebetulnya hanya terserap sesungguhnya itu hanya 150 triliun. Lalu orang kan boleh bertanya itu kemana yang lainnya. Nah, mari kita kalau kemana yang lain, mari kita lihat siapa saja yang mengurusnya. Dari mana saja, dari kelompok mana saja yang mengurus itu. Dan bagaimana mereka yang mengurus itu akan diapakan. Yang terakhir kan saya dengar mau di P3K kan toh, mau dijadikan pegawai. Nah itu kan asik itu cara melihat. Bagi kami yang studi politik itu selalu melihat event seperti itu ada urusan dengan kepentingan politik. Nah kepentingan politik apa? Kepentingan politik tahun 2029. Kapan kira-kira uang itu bisa mengalir ke kampung? Mungkin nanti dan antara kumpul uang dulu toh. Nanti mungkin baru dibagi-bagi tahun 2007. Nah 2007 itu kan memang saatnya untuk kan. Gampang aja gitu. Kalau saya lihatnya gitu. Saya sebagai orang kampung jadi biar apa namanya kalian menyebut saya pengamat intelektual, tapi saya orang kampung. Orang kampung itu kan boleh bertanya bodoh-bodoh juga. Ya kan, ini uang ini kira-kira untuk siapa? Gampang kok carinya itu di provinsi siapa yang ngurus, coba sebut namanya itu. Nanti kita lacak nama ini siapa, dia berafiliasi kemana kepentingannya, gampang. Lalu dia buat apa, susah kan kita mau. Jadi yang terakhir Pak ya, kayak ini kita karena sekali lagi dalam podcast kita ini kita mau untuk supaya masyarakat itu diedukasi. Mungkin mereka masyarakat bisa melek politik dan juga ekonomi dan lain-lain. Nah, kira-kira menurut Pak Pius sesuai dengan teori yang Pak sudah tuangkan di dalam disertasinya itu, tipe pemimpin seperti apa? Karena kan masing-masing pemimpin datang dengan karakter yang berbeda-beda. Betul. Nah, tipe pemimpin seperti apa yang mampu yang harus memimpin Nusa Tenggara Timur ini? Karena tidak semua orang bisa memimpin Nusa Tenggara Timur. Dan oleh karena itu kira-kira menurut Pak Pius sesuai dengan teorinya pemimpin seperti apa Pak? Oke, terima kasih. Saya kira ini pertanyaan bagus. Jadi gini, menurut saya pemimpin yang ideal itu nanti untuk memimpin NTT jangan pernah berpikir untuk 2 kali. Jadi jangan baru mulai berpikir untuk re-election. Jangan. Jangan. Jadi dia berpikir untuk menyelesaikan mimpinya. Fokus ke mimpinya itu. Dia mimpi itu mau dicapai 5 tahun ataukah 10 tahun itu urusan nanti. Tapi fokus ke situ. Jadi jangan mulai berpikir bahwa saya buat ini karena ingin supaya saya terpilih kembali. Nah, di situ biasanya orang sulit sekali mengambil keputusan penting. Dan saya kira menurut saya kemarin tuh Victor itu memang tidak sedang berpikir begitu.
Saya tahu itu karena saya wawancara dia. Mengapa itu dunia dalamnya dia saya ngerti. Jadi ada untungnya menjadi bagian orang dalam. Secara metodologis juga ada untung, itu dapat dipertanggungjawabkan secara metodologis dan bisa kita lihat dari luar. Jadi nanti kan pertanyaannya mungkin ada, Pak Pius ini subjektif. Oh tidak, dapat dipertanggungjawabkan secara metodologis, apalagi dalam penelitian yang sifatnya kualitatif. Justru makin dekat, itu adalah keuntungan bahwa saya mengerti dari dalam apa yang dipikirkan, apa yang dibayangkan, apa yang diucapkan. Karena banyak yang dipikirkan oleh Victor, apa yang gerakan Victor, yang banyak orang juga tidak tahu, saya tahu. Ya, sebagiannya saya tulis sedikit di situ, yang ada hubungan dengan teori yang saya pakai. Jadi pemimpin yang menurut saya yang tidak tepat itu adalah memang kepemimpinan transformasional itu tadi yang bisa dalam melintas, dia melampaui etnisitas tadi, etnografi itu mampu itu, tapi juga catatan pentingnya itu jangan mulai berpikir untuk re-election 2 kali, jangan. 2 kali itu adalah akibat saja. Jadi bukan mulai dari awal tuh saya buat gini supaya saya terpilih 2 kali. Bikin aja mimpimu apa, selesaikan Kabupaten Kupang apa, Kota Kupang apa, Soe apa gitu. Dan saya masih berharap supaya para pemimpin di Pulau Timur itu kumpul satu tempat, mereka membahas sama-sama. Sehingga ada gerakan bersama dan tidak ada patahan sejarah. Di Flores juga sama, di Sumba juga sama. Dengan Rote, Sabu, saya kira itu juga sama. Gitu aja. Terima kasih. Terima kasih Pak Pius untuk kesempatannya sudah bersama-sama dengan kita di sini. Semoga di podcast selanjutnya Bapak juga bisa hadir untuk dengan senang hati kalau diajak lagi pasti saya senang. See viewers, terima kasih untuk podcast kita kali ini. Saya punya satu kesimpulan akhir. Kepemimpinan dalam masyarakat multikultural adalah tentang membangun jembatan, bukan tembok. Pemimpin harus menjadi fasilitator, mediator, dan visioner yang mampu mengubah keragaman menjadi kekuatan kolektif. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Terima kasih. Pak Pius, terima kasih sudah hadir dengan kita di sini. Terima kasih.